Saya record. Baik, teman-teman. Ada yang tahu apa itu pedoman gizi seimbang? Coba saya minta pandangan atau pendapat teman-teman dulu nih. Yang tahu nggak? Apa sih pedoman gizi seimbang itu? Izin menjawab, Bu. Ini siapa yang jawab? Zahra, Bu. Raise hand biar nanti muncul Zahra. Soalnya di layar ibu tuh selalu. Oke, silakan Zahra. Pedoman gizi seimbang itu asupan makan sehari-hari yang didasarkan pada jenis jumlah zat gizi yang disesuaikan dengan kebutuhan harian tubuh. Gitu, Bu. Terima kasih Zahra. Sudah benar ya? Ada yang lain? Mungkin ada yang punya pendapat yang lain? Makasih ya Zahra ya. Yang lain? Ada. Baik. Saya coba share screen. Nah, pada hari ini seperti yang teman-teman lihat, kita akan membahas terkait tentang pedoman gizi seimbang. Jadi, yang menjadi cakup bahasan dari pedoman gizi seimbang itu ada 5 gitu ya. Latar belakang, kenapa sih diperlukan pedoman gizi gitu ya. Kemudian, apakah yang memiliki pedoman gizi itu hanya Indonesia? Tidak tentunya ya. Ada juga seluruh negara yang tergabung pada WHO, mereka memiliki pedoman gizi ya. Kemudian kita ingin tahu sejarah pedoman gizi di Indonesia itu seperti apa. Kemudian dari proses diskusi, proses pembentukan tim ahli, kemudian tenaga profesional, kemudian aktivis dan lain sebagainya, terbentuklah sejarah bagaimana pedoman gizi seimbang di Indonesia itu akhirnya terbentuk begitu ya. Seperti teman-teman lihat ini ada isi piringku, ada 10 pesan gizi seimbang dan 4 pilar dari pedoman gizi seimbang. Kita akan masuk dulu pada latar belakang pedoman gizi seimbang. Jadi dulu ceritanya ya, ini kita bahas ke atau flashback ke masa lampau dulu nih ceritanya. Jadi latar belakangnya itu adalah bagaimana akhirnya pedoman gizi seimbang itu dibentuk karena melihat dari peningkatan produksi pangan olahan. Jadi dulu zamannya industri ya, gitu kan ya. Setelah zamannya perang, kemudian zaman industri dan lain sebagainya, maka terjadi banyaknya perpindahan penduduk begitu ya dari pedesaan ke kota, karena mungkin kalau dilihat di kota tuh serba lebih gampang begitu ya, lebih mudah untuk akses terhadap hal apapun, termasuk salah satunya pangan. Kemudian karena tadi sudah era industri sudah berkembang, kemudian banyak-banyak perubahan dari gaya hidup dari masyarakatnya itu sendiri. Kemudian selain itu, mungkin kalau dulu kan kita bicara di masa penjajahan atau mungkin masa lampau itu konsumsi eh, pangan itu pasti tidak kalau orang Sunda tuh kayak suka lalap-lalapan dan sebagainya gitu ya, yang tinggi serat dan sebagainya. Nah, ini pun termasuk adanya pergeseran begitu ya, pola makan masyarakat yang terjadi begitu. Jadi masyarakat itu konsumsi sumber pangan tinggi lemak, kemudian yang energi pun gula dan garam juga meningkat. Sedangkan tadi konsumsi buah sayur atau sumber serat itu mengalami penurunan.
Lalu kok sampai dianggap urgent sekali ya gitu dengan perubahan pola konsumsi, kemudian peningkatan produksi pangan olahan, terkait juga urbanisasi dan gaya hidup. Kenapa akhirnya dibutuhkan pedoman gizi seimbang? Nah, karena dari perubahan-perubahan yang terjadi ini, maka akan mempengaruhi pada kualitas sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia di masyarakat di satu negara itu dipengaruhi oleh item-item ini. Karena dampaknya tadi pada kesehatan dan kualitas hidup seseorang. Begitu, ya. Oke. Nah, ini saya coba rangkum bagaimana permulaan ya penyusunan pedoman gizi di dunia itu berdasarkan urgensinya saat itu begitu. Jadi International Conference Nutrition itu diadakan pertama pada tahun 1992. Siapa penyelenggaranya? WHO dan FAO. Jadi Lembaga Kesehatan Dunia dan Lembaga Pangan Dunia, mereka karena melihat sudah mulai mengkhawatirkan kondisi tadi yang tercermin dari pola yang terjadi di masyarakat begitu, akhirnya dibentuklah yang namanya Food Based Dietary Guideline atau singkatannya adalah FBDG. Jadi apa disebutnya tuh? Guideline berdasarkan pangan gitu ya. Nah, di sini akhirnya jadi dari penyusunan Food Based Dietary Guideline muncullah rencana aksi pangan dan gizi. Sampai saat ini, ya, aksi pangan dan gizi itu diperingati setiap 5 tahun sekali. Begitu, teman-teman. Ya. Kemudian, setelah dibuat tadi guideline, ada conference lagi. Siapa penyelenggaranya? Masih WHO dan FAO di tahun 95. Itu mengimplementasikan pedoman gizi food base yang tadi yang sudah disusun itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah mempromosikan pedoman gizi yang tadi berbasis pangan itu begitu ya kepada seluruh masyarakat dunia. Ya. Nah, kan setiap tahun akan menunjukkan perkembangan, perubahan dan lain sebagainya yang terjadi di masyarakat tadi ya pola yang saya maksud itu menyebabkan di tahun 2002 dilaksanakan Joint Expert Consultation ya, penyelenggaranya sama masih WHO dan FAO. Di sini karena melihat meskipun sudah ada pelaksanaan promosi terkait pedoman gizi berbasis pangan, tetapi kasus penyakit kronik atau penyakit tidak menular di dunia itu mengalami peningkatan, gitu ya. Sehingga akhirnya dibentuklah strategi global WHO untuk diet, aktivitas fisik, dan kesehatan di tahun 2004. Begitu. Itu ya, awal mulanya adanya pedoman gizi itu begitu ceritanya. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah ini, apa lalu pedoman gizi itu? Ya, pedoman gizi merupakan pedoman yang digunakan oleh para profesional gizi dan kesehatan, pembuat kebijakan, pendidik, produsen makanan, distributor makanan, dan peneliti dalam melaksanakan makan yang sehat. Tadi yang sudah disampaikan oleh Zahra ya, betul. Jadi kayak panduan bagaimana kita mengkonsumsi makanan gitu ya, pangan yang sehat, aman, sesuai dengan kebutuhan, kemudian jumlah begitu ya. Itu termasuk juga tadi keamanan pangannya. Kemudian
Pedoman gizi itu berlaku untuk semua masyarakat sehat, serta masyarakat dengan kondisi kesehatan umum, seperti kelebihan berat badan. Itu masih dianggap pada tata laksana pedoman gizi yang umum, begitu ya. Tetapi, pedoman gizi itu tidak berlaku pada masyarakat yang membutuhkan saran khusus, seperti kondisi diet yang membutuhkan saran medis, atau lansia yang kondisinya sudah lemah. Begitu. Artinya, keberlakuan dari pedoman gizi itu tidak bisa disamaratakan, intinya begitu. Syaratnya, pedoman gizi itu berlaku secara umum hanya untuk orang yang sehat dan orang yang dikategorikan overweight, kelebihan berat badan. Ya. Kemudian, tadi pedoman gizi itu tidak berlaku apabila masyarakat itu membutuhkan saran yang khusus. Misal tadi ya, kalau kondisi orang yang sakit, begitu ya, kondisi medis di bawah observasi dari tenaga kesehatan, misal dokter dan sebagainya karena suatu penyakit, begitu. Termasuk dengan lansia yang kondisinya sudah lemah. Berikutnya, pedoman gizi itu terdiri atas informasi jenis dan jumlah makanan, kelompok makanan, serta pola makan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan dan mengurangi risiko penyakit. Bayangkan saja kalau misal kita tidak mengikuti pedoman gizi yang sudah ada. Coba saya akan bertanya kepada teman-teman dulu. Apakah di sini sudah mulai mempraktekkan bagaimana sih bukan menggunakan, apa istilahnya? Iya, terkait tentang pedoman gizi seimbang, di sini kan dibilang ya, adanya informasi jenis dan jumlah makanan, ada kelompok makanan dan pola makan yang tujuannya untuk kesehatan. Coba Ibu pengen tahu dulu nih. Sarah, sudah praktekin belum? Nggak semuanya sih Bu, tapi kayak untuk makanan yang kayak udah ada sayur-sayuran, buah gitu-gitu udah mulai melakukan Bu. Oke, kalau dari jumlahnya gimana tuh? Karena saya juga nggak terlalu banyak makan gitu Bu, jadi Mhm. mungkin bisa jadi kekurangan juga sih Bu, karena terlalu dikit kadang-kadang Bu. Oke, jadi asupan seharinya mungkin tidak terlalu banyak itu untuk sayuran, begitu ya, Sarah ya? Iya Ibu. Oke, baik. Yang lainnya di sini siapa lagi nih? Masya, ini yang kelihatan di layar saya saja ya. Saya manggilin. Iya, Bu. Nah, coba. Ibu ingin tahu nih, gimana kalau Masya? Sama sih, Bu, sepertinya kayak masih belum mencukupi gitu. Tahu belum mencukupi itu bisa diceritain nggak? Kenapa gitu? Apa karena memang tidak? Misal ini salah satu contohnya adalah konsumsi tadi yang kalau Sarah itu apa tadi, sayur ya? Ya, sayurnya kan nggak terlalu banyak nih. Kalau Masya gimana? Sama, Bu. Apa karena Hampir tidak suka sayur atau gimana? beberapa sayur doang yang suka gitu, Bu. Ah, gitu. Oke. Mungkin dari teman-teman lain di sini, makasih ya Masya, Sarah. Yang lainnya, Syakira, bisa ceritain gimana konsumsinya? Gimana Syakiranya nih? Oke, Angelica. Iya, Ibu. Gimana coba? Bisa cerita ke Ibu? Sama seperti Sarah, kurang mengonsumsi sayur juga. Coba, ada yang bisa, oke, terima kasih ya Angelica. Coba Ibu ingin tahu di sini, ada nggak yang memang konsumsi sayurnya dalam sehari itu cukup? Maksudnya ngerasa misal dalam sehari itu, ya mungkin 2 mangkok sayur gitu. Ada nggak yang sampai begitu? Geleng-geleng kepala kayaknya semuanya nih. Iya. Oke. Oh, Arsila. Arsila gimana Arsila?
Aku ngerasa kalau sayur kayaknya cukup deh, Bu, soalnya di kos tuh sering masak. Oh gitu. Ini Ya, udah pada ngekos semua kah? Yang jauh-jauh? sebagiannya belum, Bu. Oke. Yang ngekos nih, coba yang jadi mahasiswa. Yang udah jadi mulai mahasiswa nih, kerasa soalnya udah mulai ngekos nih. Coba, Ibu ingin tahu. Yang suka masak siapa? Yang beli aja siapa? Raisen aja deh yang beli. Terima beli aja, Bu. Kenapa? Terima beli aja. Nggak Siapa masak. yang beli siapa? Tri, Bu. Oh, Tri beli aja. Di sana nggak Ya, ada Bu. tempat masak gitu. Ya, nggak ada, Bu. Tapi kalau beli gimana tuh? Sayurannya gimana? Dalam satu kali porsi makan itu misal ada proteinnya, ada apa? Sayurannya, jadi lengkap gitu. Itu enggak? Nggak, Bu. Atau enggak juga? Oke. Iya. Nah, ini kan PR banget ya, bener nggak? Ini kan kalian tuh nanti jadi ahli gizi loh. Ya, bener nggak? Ya, meskipun apa ya, kita tidak bisa menjustifikasi atau apa istilahnya? Ada teman ibu juga, dia bilang gini, ya meskipun saya ahli gizi, ya nggak bisa masak juga nggak apa-apa, yang penting tahu konsepnya. Ada yang bilang kayak gitu. Tapi ibu rasa mungkin kalau perkara masak memang nggak jadi masalah, tetapi mungkin dalam sehari-hari praktek ya menggunakan tadi istilahnya pedoman gizi seimbang itu ibu rasa mungkin perlu dipraktekkan oleh teman-teman sebagai apa ya istilahnya eksperimen. Oh iya ya, kalau saya mengkonsumsi sekali makan itu misal satu porsi itu lengkap menunya, ada sayurnya begitu ya, kemudian ada buahnya, kemudian nasi mah jelas ya sumber karbohidrat, atau mungkin yang lain gitu, ada juga kan ada orang yang tidak suka nasi, dia akan mencari sumber karbohidrat lainnya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sampai slide mana tadi ya? Ibu maaf, ini Lutfiah Diva tadi kelempar belum masuk breakout room. Ini tuh nggak bisa join sendiri ya? Dari tadi ibu tuh sibuk ya, tangan teh bolak-balik untuk ini. Oke, kita lanjutin ya. Udah dimasukin sama ibu. Oke, kita lanjutkan. Nah, coba lihat di blok yang warna biru di bawah. Pedoman gizi pertama dipublikasikan di Amerika Serikat. Ya, tahun 1917 maksudnya mengelompokkan makanan atas jenis, jumlah, kandungan, dan rekomendasi porsi yang dianjurkan berdasarkan kelompok makanan. Jadi tadi ya, jadi kayak kita mah tuh apa? DKBM ya. Di DKBM kan kita tahu ya dalam satu URT-nya misal satu centong nasi, jenis pangannya kan misal tadi sumber karbohidratnya itu adalah nasi. Satu centong itu sama dengan 100 gram, mengandung karbohidratnya berapa, energinya berapa, dan sebagainya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah ini, jadi dulu nih ya, pada saat pedoman gizi berbasis pangan dan berbasis nutrisi atau gizi, gitu berbasis nilai gizi begitu ya. Pedoman ini memuat angka kecukupan gizi, referensi asupan zat gizi, dan nilai referensi dari makanan seperti apa. Nah, awalnya sampai pun saat ini begitu ibu rasa si pedoman gizi itu digunakan oleh pemangku kebijakan dan profesional kesehatan. Kalau saya tanya di masyarakat apakah pedoman gizi itu sudah umum diketahui begitu oleh masyarakat di sekitar kalian deh. Pernah nggak kalian kan tahu misal nggak usah masyarakat sekitar deh, di keluarga coba. Ada nggak misalkan mereka tuh kayak menyinggung, iya tuh gizi seimbang. Sekarang tuh bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi gizi seimbang. Ada nggak yang kayak gitu? Coba. Nggak ada ya? Masya ya, nggak ada ya? Marcella, Angelica. Oke. Karena memang di kita
ini ibu yang ibu lihat gitu ya. Di kita memang selain karena akses informasi yang ibu rasa padahal kalau sekarang mungkin lebih maju ya karena sudah semuanya serba teknologi, benar nggak? Kita mau akses berita yang terbaru misal musibah yang di Gunung Semeru itu dalam hitungan persekian detik kita udah bisa dapat informasi itu, benar nggak? Mungkin dulu mah susah, ya. Jadi kayak mempromosikan atau mengedukasi masyarakat terkait pedoman gizi itu butuh effort, butuh perjuangan, ya. Bayangin aja, butuh perjuangan. Karena ya tadi, karena media atau alat untuk membagikan informasi itu masih sangat terbatas, ya. Dan tadi Ibu bilang, pedoman gizi itu digunakan baru sebatas pemangku kebijakan dan profesional kesehatan saat masih di awal perkembangan terkait pedoman gizi. Oke. Dan masalahnya lagi adalah rekomendasi terkait pedoman gizi berbasis pangan ataupun berbasis nilai gizi begitu, itu masih disalahartikan oleh masyarakat, di mana individu tidak tahu kebutuhan zat gizi mereka yang sebenarnya. Coba Ibu tanya, kalau kalian nanya sama orang rumah, mereka bakal tahu nggak sih kebutuhan harian mereka itu berapa? Marcella, kira-kira bakal tahu nggak? Enggak, Bu. Nggak tahu ya? Wahid gimana? Ada nggak? Sama Bu, nggak tahu juga kalau keluarga. Oke. Ketika kalian belum masuk jadi mahasiswa gizi, kalian tahu tidak kebutuhan harian kalian itu berapa? Tidak ya? Benar nggak? Nggak tahu Bu. Nggak tahu kan ya? Itu pun sama terjadi dengan saya waktu ketika belum jadi mahasiswa gizi. Ya, saya tuh tidak pernah tahu yang namanya bahwa kebutuhan setiap orang dalam sehari dari asupan zat gizi itu berbeda. Dipengaruhi apa aja gitu kan? Sama dengan tujuan dari pedoman gizi yang dikembangkan saat itu. Nih, tujuannya adalah untuk membantu orang dalam mencapai tujuan gizi yang memperhitungkan variasi kelompok, pola makan, dan dapat dimodifikasi. Kita bisa tahu berapa jumlah dan kebutuhan kita dalam sehari. Kemudian ini yang masih menjadi masalah menurut saya. Informasi tentang kandungan gizi yang sebenarnya dari makanan yang dikonsumsi itu tidak lengkap. Entah karena memang permasalahan akses terhadap pangan, benar nggak? Kemudian faktor ekonomi, faktor pengetahuan dari masyarakat begitu terkait jenis pangan yang dikonsumsi. Entah di antara kita pun mungkin masih ada yang melakukan ini. Kita makan nasi sama nasi. Kok sama nasi? Sama mie. Ya, masih ada nggak? Makan nasi nih, makan mie dinasiin. Ya, Masih Bu. masih ada kan? Bener nggak? Nah, apakah teman-teman menyadari sampai ke posisi bahwa oh iya, kalau dilihat dari jumlah energi yang diperoleh dari sebungkus mie instan gitu, berapa energinya ditambah dengan secentong nasi, berapa energinya? Kira-kira ketika teman-teman sudah makan begitu, kemudian siangnya ngemil, siangnya makan nasi lagi, karena ngerasa kan makan itu sehari 3 kali. Apakah teman-teman akan merasa bahwa kalian itu kekurangan asupan? Tentunya tidak. Ya, malah
kalau misalkan kita menyadari, bisa jadi ketika asupan sehari itu berlebih. Benar nggak? Karena kita nggak sadar, karena ngerasa yang penting mau makan 3 kali. Apa yang dimakan nggak tahu. Ya, oke. Ibu rasa itu bisa jadi salah satu penelitian. Nah, maksudnya sebenarnya sudah banyak penelitian yang seperti itu, tetapi terkait subjek dan lain sebagainya mungkin bisa dicari lagi toh. Itu bisa jadi salah satu penelitian. Jadi emang sampai sekarang itu terkait promosi pedoman gizi seimbang itu mereka hanya sebatas tahu, tetapi belum sampai mempraktekkan. Ya, malah ibu itu baru kemarin, qadarullahnya tuh, ibu ngecek di Instagram, ya, jadi ada satu peneliti, orang mananya ibu lupa, tapi beliau bilang begini, kemajuan satu negara itu dipengaruhi oleh demografi dari negara itu tersebut. Kenapa bisa begitu? Iya, karena masyarakat itu akan berusaha beradaptasi dengan lingkungannya. Katanya Indonesia bisa termasuk salah satu negara yang masyarakatnya itu kayak punya tingkat kemalasan yang cukup tinggi. Kenapa? Kalau dikaitkan dengan demografi, karena kita itu secara kondisi begitu kita itu kan hanya 2 musim ya, benar nggak? 2 musim. Kemudian secara kondisi demografis juga kita itu sudah disuguhkan dengan ketersediaan pangan yang cukup. Contohnya misal kayak orang Sunda dilepasin ke hutan kayaknya dia masih bisa bertahan hidup karena dia bisa makan, kayak dia tahu misal sumber pangan yang bisa dikonsumsi di hutan itu yang seperti apa. Mungkin nggak orang Sunda aja, mungkin semua orang Indonesia yang tahu begitu bisa saja itu untuk survive gitu. Nah, karena hal tersebut itu juga bisa berpengaruh terhadap tingkat perekonomian dunia. Bayangkan. Jadi si peneliti itu meneliti sampai ke sana gitu. Jadi Indonesia katanya dibilang akan cukup lambat begitu untuk kemajuan perekonomiannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini pertimbangan penggunaan pedoman gizi berbasis pangan itu adalah pedoman yang disusun dari makanan mempunyai arti lebih dari sekumpulan zat gizi. Kemudian, fungsi biologis dan efek kesehatan masing-masing kandungan makanan belum semua teridentifikasi. Kemudian, kombinasi zat-zat gizi dalam berbagai makanan dapat memiliki efek metabolik yang berbeda. Selanjutnya, cara pengolahan dan persiapan makanan mempengaruhi nilai gizi makanan. Terdapat bukti yang baik dari studi pada hewan, klinis, dan epidemiologis yang menunjukkan bahwa pola makan tertentu dikaitkan dengan penurunan penyakit tertentu. Ilmu gizi belum dapat mengidentifikasi potensi dampak pada kesehatan beberapa zat non-gizi pada makanan. Beberapa komponen makanan mungkin memiliki fungsi fisiologis yang belum diidentifikasi. Jadi awalnya dulu tuh pertimbangannya kenapa sih pedoman gizi berbasis pangan itu dipilih oleh WHO karena atas dasar yang teman-teman lihat di slide ini. Jadi karena tadi ya setiap makanan itu memiliki efek dari metabolisme pada setiap individu dari masyarakat itu berbeda. Kalau misalkan laju metabolisme atau metabolisme seseorang itu dipengaruhi tentunya adalah jenis kelamin, usia, begitu ya, kemudian faktor aktivitas fisik dan lain sebagainya. Kemudian, masyarakat juga memang belum memahami mungkin pada saat itu bagaimana dari proses pengolahan dan persiapan makanan itu mempengaruhi nilai gizi makanan. Jadi
kayak apa namanya, dari kan teman-teman sudah belajar ya, jadi pada saat proses persiapan pengolahan makanan, ketika kita ngebuang apa namanya, si kulitnya misal gitu ya, kalau kita mengupas singkong, yang kita konsumsi hanya singkongnya misalkan, akan berbeda ketika si singkong itu dikonsumsi dalam kondisi mentah dan dalam kondisi sudah direbus ataupun digoreng. Ya, karena nilai gizinya tentunya akan berubah, gitu ya. Oke, ini jadi pemahaman keseimbangan energi, zat gizi makro dan mikro sudah dapat menetapkan pedoman gizi. Dalam pengembangan pedoman gizi, gitu, hal-hal yang harus diperhatikan adalah 1, pola makan, 2, kepraktisan, 3, mudah dipahami, dan 4, dapat diterima secara budaya. Jadi pada saat proses pengembangan dari pedoman gizi itu gitu yang berbasis pangan, jadi 4 hal ini yang diperhatikan. Karena tidak kita harus memperhatikan faktor-faktor yang bisa menjadikan pedoman gizi itu gagal untuk diterapkan, gitu ya. Selanjutnya, pengembangan pedoman gizi itu berdasarkan berbasis pangan ini menurut WHO itu kita butuh tim. Kenapa dibutuhkan tim? Iya, sebagai kelompok kerja, ya, di mana kelompok kerja ini dia akan mulai berdiskusi untuk meninjau informasi yang dibutuhkan dalam proses pengembangan pedoman gizi, gitu ya. Kemudian membuat draft itu dikaji, begitu ya, lalu diimplementasikan. Dan yang terakhir adalah mengubah pedoman menjadi pesan dan slogan-slogan. Tadi yang di atas itu yang 4 item itu adalah kondisi yang harus diperhatikan dalam proses pengembangan pedoman gizi. Yang di bawah pada saat proses pengembangan gizi itu ya tahapan-tahapan yang harus dilakukan seperti yang teman-teman lihat ada 5 nih. Nanti kalau misalkan di ujian muncul nih yang paling terakhir nih yang teman-teman lihat ya, kalau kalian suka ikut seminar dan lain sebagainya, itu kan suka ada apa sih istilahnya jingle ya apa sih? Kalau kayak musik gitu loh, yang nyanyian apa sih namanya teh teman-teman? Saya teh kurang paham kalau yang begitu mah. Jadi Yel-yel, Bu. semacam yel-yel begitu ya. Nah, itu kan jadi orang itu sering mendengarkan, orang sering jadi sering ikut nyanyi dan sebagainya, itu kan akan nempel secara tidak langsung, itu juga akan diingat oleh masyarakat begitu ya. Kalau misalkan zaman dulu yang masih 4 sehat 5 sempurna, teman-teman juga ini kan tahu kan 4 sehat 5 sempurna masih berlaku kan di usia kalian ya. Sekarang kan sudah berubah jadi gizi seimbang ya. Oke, slogan-slogannya kita bisa sampai nempel sampai sekarang kayak inget 4 sehat 5 sempurna itu apa gitu. Ya. Itu salah satu dari tahapan pengembangan pedoman gizi. Jadi dibikin pesan atau slogan-slogan yang mudah diingat oleh masyarakat. Oke. Nah, sebenarnya ini kajian dari pengembangan pedoman gizi juga ini adalah tujuannya untuk mempromosikan kebiasaan makan makanan yang sehat. Nah, di sini sih WHO menyarankan begitu untuk meningkatkan insentif bagi produsen dan pengecer untuk menanam, menggunakan dan menjual buah-buahan segar dan sayuran. Kemudian mendorong permintaan konsumen untuk makan makanan sehat. Kemudian mempromosikan praktik pemberian makan untuk bayi dan anak-anak yang tepat. Kalau teman-teman mungkin di sini ada juga yang suka nonton variety show Korea nih, karena kebetulan saya juga bukan suka ya, kadang suka menonton begitu, tapi untuk item-item tertentu lah istilahnya gitu ya. Jadi ada satu program variety show di Korea begitu. Coba cari aja namanya tuh Fun Restaurant
apa gitu. Jadi si aktris atau aktor atau orang yang ikut dalam kegiatan tersebut, mereka mencoba untuk mengolah satu sumber bahan pangan begitu dari berbagai macam provinsi begitu ya. Misal jadi ada temanya nih. Jadi tema yang pertama itu gimana caranya mengolah bahan, contohnya apa ya? Yang kemarin itu. Misal udang gitu, udang dari daerah mungkin daerah pantai yang ada di Korea begitu. Nah, gimana caranya si para artis itu mereka mencoba mengembangkan satu produk makanan begitu hasil dari pengolahan itu. Nah, ketika si orang tersebut yang menang, nah si hasil pengembangan resepnya itu, kalau di Korea kan seneng banget ya makanan itu dalam kondisi yang siap saji gitu. Paling kayak kita mungkin kayak mie instan jadi tinggal diolah mungkin hanya berapa menit begitu. Nah, sama itu juga. Dan hasil penjualan itu gitu, itu disumbangkan ke orang yang membutuhkan begitu ya. Dan kita secara tidak langsung membantu membeli sumber pangan dari produsen yang sesuai dengan tema itu gitu. Nah, kira-kira menurut kalian nih, kalau misal itu Ibu rasa adalah salah satu cara gitu yang efektif. Jadi secara tidak langsung satu mempromosikan, benar nggak? Kedua, kita ngebantu produsen pangannya ya. Jadi karena bingung nih mau kemana dijualnya, akhirnya ya tadi bisa jadi salah satu sumber salah satu cara ngebantu petani misalkan di daerah itu untuk bisa mengembangkan produk dengan bukan mengembangkan produk, menjual begitu kepada konsumen gitu untuk bisa dikembangkan lagi begitu. Jadi Ibu rasa mungkin ada hal-hal yang memang bisa kita terapkan gitu atau kita adaptasi begitu di Indonesia itu seperti apa gitu. Itu ya contohnya, ini mah bukan nonton variety show-nya yang saya ini kan, tapi dipilih-dipilah gitu yang menurut teman-teman bagus tidak kira-kira diterapkan di Indonesia. Nah, teman-teman bisa ngecek ya kira-kira bisa nggak ya gitu. Itu juga bisa jadi sumber penelitian nanti teman-teman di semester akhir ya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan saya sempat menyinggung di pertama bahwa pedoman gizi atau pesan gizi dalam pedoman gizi di berbagai negara itu seperti apa. Dasarnya sama tadi ya. Coba kalau teman-teman amati, sama nggak sih secara bentuk kok? Ibu rasa mungkin ini ya itu juga, cuman bentuknya aja mungkin tergantung mendeskripsikannya seperti apa begitu ya. Kalau di Amerika itu choose my plate katanya gitu ya. Nah, ini dilihat dari kayak satu piring begitu, ukuran dari berbagai macam sumber pangan itu seperti apa ya gitu kan. Kemudian kalau di Kanada seperti pelangi begitu ya. Kemudian kalau di Spanyol itu seperti apa? Spin ya. Kemudian kalau di Tiongkok itu seperti kipas. Nah, coba perhatikan Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Malaysia, Jepang, termasuk Indonesia itu bentuknya tidak jauh berbeda. Ya. Karena nih, kalau teman-teman nanti baca buku yang dikeluarkan oleh Prof. Hardin ya terkait tentang ilmu gizi, itu ada tabel perbandingan antara pedoman gizi yang dikeluarkan oleh negara-negara di Asia Tenggara, begitu. Dan itu tuh jadi mana yang ada di Indonesia, mana yang nggak ada di negara lain, mana yang ada di negara lain tapi di kita nggak ada. Nah itu nanti bisa dicek ya. Ini gambaran umumnya seperti yang teman-teman lihat. Nah, kita akan masuk pada sejarah pedoman gizi di Indonesia.
Jadi tadi yang sudah saya sempat singgung bahwa yang awalnya adalah pedoman gizi di Indonesia yang berkembang pada tahun 1952 itu adalah 4 sehat 5 sempurna. 4 kelompok pangan di mana ada karbohidrat, protein, sayur dan buah, serta susu. Kemudian awal mulanya 4 sehat 5 sempurna itu muncul itu dikarenakan Indonesia dalam masalah kekurangan gizi. Ya, yang namanya habis kondisi dalam habis perang gitu kan ya gitu. Jadi kayak akses terhadap pangan tadi kesulitan, kemudian jenis dari kelompok pangannya juga tidak banyak gitu ya, sehingga dibentuklah 4 sehat 5 sempurna. Nah, kemudian 4 sehat 5 sempurna itu mengalami revisi pertama di tahun 95. Kemudian mengalami revisi kedua di tahun 2014. Jadi masih baru ya. Jadi berapa tahun tuh dari 1952 ke 2014 akhirnya pedoman gizinya berubah. Jadi 10 pesan gizi seimbang disertai pesan gizi khusus untuk berbagai kelompok umur, ibu hamil dan ibu menyusui. Coba saya ingin bertanya kepada salah satu dari teman-teman di sini. Kenapa ibu hamil dan ibu menyusui itu mereka jadi masuk pada kriteria khusus dalam pedoman gizi seimbang? Coba Ibu akan cari dulu siapa ya. Ananda. Coba Ananda. Oke, kasih alasan ke saya. Kenapa sih pedoman gizi untuk ibu hamil sama ibu menyusui itu dia jadi ditekankan khusus begitu? Karena si ibunya juga harus memenuhi gizi buat si bayinya. Terus kan memproduksi ASI juga, jadi harus memenuhi gizi buat si bayi itu. Oke, baik Ananda, terima kasih. Secara jawaban keseluruhannya sudah benar. Ada yang mau menambahkan? Syakira, Ibu baru lihat Syakira, mau nambahin nggak? Sok. Boleh, Bu. Selain beresiko tinggi pada janin yang sedang dikandung, ibu hamil dan ibu yang menyusui juga harus dapat mendapatkan nutrisi yang cukup, seperti gizi seimbang itu tadi. Dan ibu hamil yang menyusui itu butuh makanan-makanan yang dapat mendorong pertumbuhan janinnya jadi lebih baik lagi, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya, Syakira dengan Ananda. Betul jawabannya. Nah, itu kenapa sih ibu hamil dan ibu menyusui itu kok dia jadi kelompok khusus yang menjadi perhatian harus mendapatkan pedoman gizi yang seimbang itu untuk kebutuhan mereka itu seperti apa. Tadi betul untuk kebutuhan janinnya, untuk tumbuh kembang si anaknya, dan jangan lupa bahwa ibu hamil sampai ke ibu menyusui itu mereka harus memenuhi kebutuhan zat gizi 1000 hari pertama kehidupan bagi anaknya. 1000 hari pertama kehidupan bagi anaknya itu adalah fase krusial, di mana fase 1000 hari pertama dalam kehidupan si anaknya itu, kalau kekurangan zat gizi atau defisiensi zat gizi tertentu itu akan berdampak pada kesehatannya di masa yang akan datang. Seperti yang teman-teman ketahui saat ini, stunting, anemia, ya, obesitas, itu adalah triple burden yang melanda Indonesia. PR-nya banyak akhirnya. Dulu masih cuma 2 permasalahannya. Ya, kekurangan zat gizi dan kelebihan zat gizi. Tapi ternyata kondisi saat ini adalah sebagai manifestasi dari kekurangan zat gizi, akhirnya salah satu kondisinya adalah stunting. Stunting bagi Indonesia merupakan kondisi yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena diketahui dari hasil-hasil studi menunjukkan bahwa
anak yang stunting dia secara kualitas sumber dayanya itu lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang tidak stunting. Artinya sehat ya. Jadi kayak tinggi badannya, berat badannya sesuai dengan usianya. Sedangkan stunting kan tidak, benar nggak? Karena mengalami kekerdilan. Kerdil di sini teh tidak yang kerdil banget gitu, tapi yang tidak sesuai dengan usianya, tinggi badan dan berat badannya. Ketika hal itu terjadi, daya saing si anak-anak yang terlahir stunting memang tidak semuanya ya. Mungkin ada juga yang stunting tapi dia pintar, bisa jadi ada. Nah, tetapi hasil studi itu menunjukkan bahwa satu negara dengan jumlah proporsi atau prevalensi anak yang stuntingnya tinggi itu akan menyebabkan kerugian bagi negara dengan nilai berapa ribu miliar. Bayangkan, miliar hitungannya. Jadi memang secara tidak langsung itu dampaknya tuh nggak langsung gitu ya. Tetapi karena kejadian ini negara bisa ruginya sampai sebanyak itu. Jadi PR-nya banyak, makanya Indonesia sekarang terus menggalakkan seminar, kemudian program kerja gitu ya di tingkat pemerintah daerah begitu. Karena itu gitu, termasuk pun kemarin salah satu riset yang sedang yang dilakukan begitu, yang kita sebut dengan SSGI atau Survei Status Gizi Indonesia, itu salah satunya adalah ingin mengetahui berapa angka pasti prevalensi anak-anak yang stunting di setiap kabupaten kota yang ada di Indonesia. Karena pengen mastiin nih, bayangin karena negara tuh udah tahu kalau anak-anaknya banyak yang stunting, ini PR banget di masa yang akan datang. Gitu. Ya, kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Oke. Nah, coba satu lagi pertanyaannya nih. Ada yang tahu tidak? Apa sih filosofi dari tumpang gizi seimbang? Coba, ada yang tahu nggak? Kenapa pedoman gizi seimbang kita itu bentuknya kok kayak tumpeng? Coba Ibu akan bertanya kepada siapa sekarang? Siapa ya? Salma Amira. Ya, Bu. Ya, coba berikan pendapat Salma. Kenapa sih kok pedoman gizi seimbang kita kok bentuknya kayak tumpeng ya? Mungkin karena yang paling atas tuh yang zat gizi yang paling penting. Coba filosofi kalau kita lihat nasi tumpeng tuh kayak gimana sih? Coba. Boleh, ada yang mau nambahin nggak? Aura? Ibu izin menambahkan. Siapakah yang menjawab? Elita. Oke, boleh Elita, silakan. Kayaknya ya, Bu. Kayaknya semakin ke atas tuh kan kalau tumpeng tuh semakin kecil. Jadi itu tuh pangan yang dianjurkan dikonsumsi lebih sedikit gitu daripada yang di bawah, itu yang dianjurkan untuk dikonsumsi lebih banyak gitu, Bu. Oke. Makasih. Terima kasih. Itu juga salah satu alasannya, betul ya. Kalau teman-teman lihat, kalau nasi tumpeng itu kan dalam satu nampan itu kan banyak banget ya jumlahnya. Selain banyak jumlahnya, macamnya, ya. Benar nggak? Di bawah itu kan ada ayam, ada tempe, dan sebagainya. Semakin mengkerucut ke atas ya, tadi kalau yang paling atas itu mungkin filosofinya betul yang disampaikan oleh Lita, bahwa semakin kecil jumlah yang dibutuhkan oleh kita gitu ya. Betul ya, teman-teman, terima kasih. Nah itu, jadi coba kita lihat nih ya di slide berikutnya. Nah,
Nah, ini. Tadi yang Ibu singgung di awal, yang di peta itu ya, USA itu kan nulisnya tuh my plate ya. Di kita juga punya namanya isi piringku. Ya. Seperti yang teman-teman lihat di samping ini gambarnya makanan pokok. Makanan pokok itu disarankan untuk mengkonsumsi sekitar 150 gram nasi yang setara dengan 3 centong nasi, atau 3 buah kentang ukuran sedang dengan berat total 300 gram atau 75 gram mie. Nah, tadi yang Ibu bilang, kalau misalkan teman-teman masih makan mie, dinasiin. Nah, itu udah nggak sesuai dengan panduan isi piringku, bener nggak? Sedangkan panduan isi piringku, makanan pokok, salah satunya mie, itu hanya dianjurkan, ya harusnya setara dengan 75 gram mie. Teman-teman tahu, satu bungkus mie itu di kisaran 75 gram sampai 85 gram ya, benar nggak? Itu, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau lauk pauknya, dalam satu piring, ya, disarankan makan lauk hewani. Kira-kira kalau ikan kembung itu 75 gram, mungkin 1 ekor ya 1 gitu. Atau 2 potong ayam tanpa kulit ukuran sedang, sekitar 80 gram. Atau 2 potong sapi ukuran sedang, ya. Untuk protein nabatinya bisa dengan tahu 100 gram. Lumayan banyak juga sih kalau 100 gram ya. Kemudian 2 potong tempe ukuran sedang, 50 gram. Gitu ya. Mungkin di kisaran 2 atau 3 tahu ya. Kalau 2 potong tempe ukuran sedang itu yang ukurannya seperti apa ya? Yang bentuknya itu lebih tebal gitu loh kalau motongnya ya. Oke. Kemudian kalau sayuran, itu juga di kisaran 150 gram sayur atau sama dengan ukuran 1 mangkok ukuran sedang sekali makan ya. Kemudian kalau buah-buahan itu panduannya sekitar 2 potong pepaya ukuran sedang atau setara dengan 150 gram. Kemudian kalau jeruk itu 2 buah jeruk begitu, dan di sini 1 buah kecil pisang Ambon sekitar 50 gram dan lainnya. Kemudian jangan lupa juga untuk mengimbangi semua asupan tersebut, kita butuh minum air putih yang cukup serta melakukan aktivitas mau itu yang ringan, sedang ataupun yang berat. Asal tadi seimbang ya konsumsinya. Coba di sini ada tidak yang masih mengkonsumsi atau minum air putihnya masih lebih sedikit dibandingkan dengan yang seharusnya. Anjurannya kan 8 gelas ya. Ada yang kurang nggak? Masya, kurang nggak, Dea? Kayaknya kurang, Bu. Ayo, minumnya yang ditambah lagi Masih ya. kurang, Bu. Dea juga sama. Marcella, kemana mungkin ke kamar mandi ya? Atau Kayaknya cukup, Bu. Soalnya suka air putih juga. oh gitu. Oke, baik ya. Yang lainnya yang masih kurang ya. Ayo, kejar nih. Batasnya cuman 8 gelas seharinya. Ya, cukup lah. Apa karena mungkin aktivitasnya belum terlalu banyak gitu, ngerasa ada saya mah nggak capek banget gitu minumnya, ya udahlah maunya aja. Jangan ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini 10 pesan gizi seimbang yang tadi disebutkan. Jadi kalau yang pertama, syukuri dan nikmati keanekaragaman jenis makanan. Kedua, banyak makan sayur dan cukup buah. Ya, kenapa di sini nih? Ini ketika tadi slogan atau pesan yang disampaikan kepada masyarakat itu harus dipahami dengan cermat. Kenapa banyak makan sayur dan cukup buah? Enggak makan sayur yang banyak dan buah-buahan. Coba, ada yang tahu nggak? Kira-kira menurut Nisrina apa nih?
kenapa sih kalau sayur itu makanannya dia makan harus banyak, tapi kalau buah itu cuman cukup aja gitu. Coba Nisrina. Iya Bu, karena sayur itu kan tinggi serat juga kan. Kalau buah itu kayak kalau dikonsumsi nggak terlalu banyak juga masih nggak terlalu apa-apa gitu. Nggak apa-apanya, kenapa tuh, Dea? Dek, kemana Dek? Siva deh, boleh. Siva deh, nggak apa-apa Dea. Iya Bu. Ya Bu, mungkin kalau cukup buah karena beberapa buah mengandung banyak gula, jadi kalau dikonsumsi kebanyakan takutnya jadi penyakit gula, seperti itu mungkin Bu. Oke, karena tadi ya ke dalam terima kasih ya. Siapa tadi teh? Siva sama siapa tadi? Nisrina. Dia mah ada nggak jadi ya. Nah, tadi banyak makan sayuran, betul yang dikatakan oleh Nisrina. Cukup serat, banyak seratnya ya. Sedangkan teman-teman tahu bahwa serat itu baik untuk kinerja dari usus kita. Ada serat yang larut dalam air, ada serat yang tidak larut dalam air. Nah, serat yang tidak larut dalam air itu akan ngebantu banget dalam proses defekasi ya di dalam usus kita. Jadi kayak ada misal zat-zat yang tertinggal di dalam usus begitu ya. Nah, nanti si serat yang ngebantu kayak apa ya istilahnya tuh. Intinya yang ngebantu nanti pada saat pembersihan usus lah secara tidak langsung gitu ya. Makanya selain itu juga akan memberikan rasa kenyang yang cukup lama di lambung. Karena tadi, kalau misalkan kita kaitkan dengan proses pencernaan, kemudian absorpsi, dan lain sebagainya, termasuk metabolisme, begitu, serat itu di dalam lambung nggak ada kan yang namanya enzim yang bisa ngebantu proses pemecahan serat. Bayangkan kalau di dalam tubuh manusia ada enzim yang bisa membantu proses pencernaan serat, maka punten, warna pupnya tidak akan seperti yang kita ketahui. Mungkin kita akan seperti sapi, warnanya hijau. Ya, benar nggak? Akan seperti itu. Oke, pesan yang ketiga, konsumsi lauk pauk berprotein tinggi. Iya, jadi teman-teman kan sudah belajar ya, nilai dari satu dari satu pangan itu pasti berbeda dengan satu yang lainnya. Mungkin yang proteinnya tinggi, contohnya mungkin daging-daging yang daging-daging yang merah begitu ya. Selain dia mengandung protein yang tinggi, juga dia kaya akan zat besi gitu ya, Fe. Kemudian nanti kalau tidak salah, tapi nggak tahu di materi protein kalian belajar nggak tentang ini yang zat pangan yang mengandung protein tinggi, yang mengandung protein sedang dan yang rendah, belajar nggak? Mungkin nanti ya di materi yang lain itu dibahas gitu ya. Kemudian yang keempat, konsumsi aneka ragam makanan pokok. Iya, kalau bisa mah gitu kan ya, bisa mah begitu. Sedangkan orang Indonesia kan kalau belum makan nasi, belum dibilang makan, benar nggak? Padahal dia udah makan singkong, rebus singkong, misal paginya tuh, udah makan apalagi gorengan ubi, misal gitu. Nah itu tuh belum disebut makan. Padahal kita tahu bahwa makanan pokok di kita kan taunya sumber karbohidrat ya. Nah, itu tuh ada apa saja gitu. Banyak sekali macamnya. Nah, gitu. Nah, ini juga PR banget nih bisa menjelaskan hal-hal tersebut kepada masyarakat atau mungkin lingkungan terdekat kita itu adalah keluarga. Kemudian, batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Kalau teman-teman mungkin pernah mengunjungi negara lain dan lain sebagainya, atau mungkin ke daerah barat dan lain sebagainya.
itu kayaknya gitu rasa-rasanya makanan atau ini juga saya sih dapat informasinya mungkin karena suka nonton gitu ya. Kayak di negara Korea itu katanya makanannya cenderung lebih hambar dibandingkan masakan kita. Tapi ibu nggak tahu ya, katanya gitu ya. Nah, kemudian sedangkan di kita mungkin kalau nggak kurang berasa tuh kayak ada aja gitu yang kurang. Coba di sini. Teman-teman kalau misal disuguhi makanan yang hambar, kalian punya minat makan nggak? Nggak ya? Gitu. Nah, ini atau mungkin teman-teman di sini yang suka minum minuman yang dijual tuh kalau di toko-toko ya supermarket lah gitu. Kayak apa tuh? Ya nggak usah sebut merek lah, pokoknya yang teh manis yang gitu ya. Yang teh manis, yang manis banget dan enak kalau diminum dalam kondisi yang dingin gitu ya. Teman-teman suka ngecek nggak informasi nilai gizinya di belakang? Suka ngecek nggak? Nggak kayaknya. Yang penting mah segar, menghilangkan dahaga gitu ya. Benar nggak? Yang penting mah ya gitulah, penting mah minum, penting mah karena tadi kena merasa butuh gitu ya. Nah, itu juga harus dibatasi karena jumlah gula dalam satu botol kemasan dari yang tadi yang kita tidak bisa sebutkan mereknya gitu ya. Ya berapa banyak begitu gulanya ya. Kemudian makanan asin kayak kita mungkin sekarang tuh apalagi di Bandung ya, banyak banget kan makanan-makanan yang bermicin ya gitu. Kemudian kalau ya itu kan masuk salah satu jajanan yang digemari begitu ya. Kemudian makanan yang berlemak itu juga harus dibatasi begitu ya. Kalau dilihat dari si tumpeng itu kan teman-teman lihat ya. Jadi di bagian atas itu kan si gula, garam dia juga dibatasi harus berapa banyak sih dalam sehari gitu. Kemudian yang keenam, biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. Nah, ini jadi harus sarapan dulu ya. Teman-teman juga tahu bahwa sumbangan energi dari sarapan itu sekitar 25% dari kebutuhan kita sehari. Jadi makanya dari awal kita startnya udah dalam kondisi yang prima. Kenapa? Ya tadi kita sudah memenuhi kebutuhan energi sekitar 25% dari kebutuhan harian. Oke. Kemudian minum air putih yang cukup, tadi sudah disinggung, dan aman. Ya, aman itu seperti apa? Tidak ada cemaran biologis, tidak ada cemaran fisika, tidak ada cemaran dalam bentuk kimia. Ya, benar nggak? Kalau biologis contohnya apa? Cemaran biologis tidak tercemar dengan bakterinya E. coli ya, salah satunya. Kalau fisik artinya aman dari benda-benda yang benda-benda tajam atau mungkin apalah bentuknya seperti itu. Kemudian kalau kimia berarti bebas dari zat kimia begitu ya. Kemudian selanjutnya nih, yang ke-8 nih. Biasakan baca label pada kemasan makanan. Ya, itulah kita butuh proses, benar nggak? Karena untuk sekaligus dalam kita kehidupan sehari-hari kita untuk yang langsung cek makanan itu kan butuh waktu kalau misalkan memang tidak terbiasa, ya benar nggak? Kalau misalnya udah biasa mah dari sejak kecil begitu, ya mungkin akan terbiasa begitu. Nah, ini yang saya amati ya tadi saya bilang ketika saya menonton satu tayangan atau acara itu saya pikir karena pasti ada sesuatu yang bisa saya dapatkan. Seperti halnya selain tadi di Korea adalah negara lainnya itu adalah negara Jepang. Jadi mereka itu ketika beli mereka akan langsung balik. Dicek dulu tuh bagian belakangnya informasi nilai gizinya. Wah, ini nilainya segini, kayaknya kebanyakan deh. Akhirnya dia ganti. Itu kan kesadaran, benar nggak? Membangun kesadaran seperti itu butuh waktu, butuh istilahnya? Ya butuh perjuangan. Artinya untuk bisa menjadikan seseorang atau penduduknya seperti itu gitu. Itu kan butuh effort dan butuh pelaksanaan promosi yang luar biasa, benar nggak?
Contohnya lagi tadi di Jepang. Di Jepang itu mereka kan punya kantin sendiri, ya. Jadi manajemen mengurus untuk makan siang itu mereka punya kantinnya sendiri, punya tenaga ahlinya sendiri, punya ahli gizinya sendiri. Ya, mereka yang bantu menyiapkan dan sebagainya. Nah, ini pengaruh juga bagaimana pembiasaan di masa mereka kanak-kanak. Sampai akhirnya mereka bisa sampai tadi apa ya istilahnya natural itu gitu yang mereka langsung ngecek, oh ini kayaknya udah kebanyakan, dia ganti dengan yang lain. Gitu seperti itu ya. Kemudian membiasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, di sini siapa yang masih malas cuci tangan atau tanggunglah gitu. Apalagi sekarang pada saat kita dihadapkan dengan situasi dan kondisi kita pandemi, ya mau nggak mau kan kita harus rajin cuci tangan, tentunya pakai sabun. Jangan sampai nggak pakai sabun, yang penting asal cuci tangan. Gitu. Kalau dulu tuh saya kalau wawancara lagi riset begitu, ini yang menariknya, kita suka tanya ibu-ibu, Bu, Ibu suka cuci tangan? Suka atuh Neng, masa nggak cuci tangan? Tuh ya, jawabannya. Kemudian, pertanyaan berikutnya, Ibu kalau cuci tangan, Ibu selalu pakai sabun tidak? Kita sudah bertanya, selalu pakai sabun tidak? Jawaban ibunya, ya gimana ya Neng ya? Ya kadang-kadang sih, jelas utamanya jawaban anak, si ibu-ibu teh kalau cuci tangan taruh pakai sabun. Ketika dia bilang kadang-kadang, artinya ya mungkin seingatnya dia aja cuci tangan. Bayangkan kalau misalkan dia mau masak habis dari toilet, nggak pakai sabun, ya mungkin kalau kita nggak tahu mah ya mungkin kita akan makan, ya makan aja. Tapi kalau kita tahu, kalian tetap mau makan nggak? Nggak ya, gitu. Itulah bentuk membiasakan diri mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian selanjutnya nih ini kalau saya rasa bukan orang lain, termasuk saya juga kayak masih, mager banget ya mau olahraga. Semoga teman-teman di sini tidak ya. Mungkin setiap hari tetap melakukan stretching dan lain sebagainya. Supaya badannya ya tetap kita tetap bugar ya dan sehat. Tadi ya niatnya untuk apa ya? Untuk mengatur atau ya menjaga berat badan agar tetap normal. Gitu ya tujuannya. Oke, itu dia 10 pesan gizi seimbang. Nah, ini mah jelas ya, kita harus selalu bersyukur, benar nggak? Apalagi di Indonesia, Ibu rasa mungkin sumber keanekaragaman pangannya luar biasa, begitu ya, banyak sekali. Yang penting kita tahu mengolah dan lain sebagainya. Nih, tetapi nih ada pesannya nih, batasi gula, garam, dan minyak. Ini tadi ya sudah dijelaskan, banyak makan sayuran dan cukup buah, begitu. Konsumsi pauk yang berprotein tinggi. Tadinya di sini ada standar atau bukan anjuran begitu ya. Kebutuhan pangan hewani itu kan sekitar 2-4 porsi atau setara dengan nih kalau daging sapi itu 2-4 potong dengan kisaran 70-140 gram. Kemudian juga nih, saya rasa saya harus bertanya, apakah teman-teman di sini juga termasuk yang memiliki kebiasaan makan dengan jam yang teratur tidak? Atau suka inget? Ya udah kalau lapar baru makan, kalau enggak mah ya udah blas nggak makan. Gimana? Anissa, jam makannya seperti apa? Lumayan teratur, Bu. Sarapan jam berapa? Sarapan tuh antara jam 7 sampai jam 8. Terus kalau misalkan lapar gitu pengen ngemil tuh cuma buah-buahan gitu jam setengah 11 atau jam 10 atau kalau lagi nggak ada kelas. Terus makan siangnya tuh nggak lewat dari jam 2. Terus makan malam tuh karena Nisa kayak lagi ada kayak pengen diet itu, Bu, jadi nggak lewat dari maghrib gitu. Terus makannya juga nggak banyak karbo kalau malam tuh. Banyaknya ke sayuran gitu, Bu. Oke, terima kasih Anissa. Sudah cukup
Ideal ya, maksudnya sudah teratur nih. Di sini ada tidak yang tidak teratur? Raise hand please. Yang nggak teratur? Atau coba ceritain jam berapa aja kamu makan? Laparnya aja, Bu. Selaparnya. Kira-kira Ya. kalau misalkan dilihat jamnya, jam berapa aja tuh kira-kira? Oh banyak juga nih, ada 7 orang Kadang-kadang nih. Gimana? kadang-kadang misalnya nggak sarapan. Tapi kadang-kadang juga misalnya baru sarapan tuh jam 8 pagi. Atau nggak misal bangun tidur kesiangan sarapan jam 11 pagi. Itu nggak tahu sarapan, nggak tahu apa, Bu. Terus buat yang lainnya juga gitu, Bu, sama sistemnya. Kadang makan malamnya suka lewat di atas jam 10 malam juga gitu. Serius? Atau Oke, ini ada 15 orang. Dari 43 mahasiswa, ini 15 orang. 16, 17, 18. Coba, Ibu jadi penasaran, apa yang membuat kalian jadi makan tidak apa namanya ya, tidak teratur gitu? Coba, ada yang mau ini lagi nggak? Cerita lagi nggak? Kenapa kok bisa begitu? Banyak juga ini. Oke. Marcella, boleh? Marcel, Bu, ini kan kalau nugas tuh suka sampai tengah malam. Dan di tengah malam itu tuh suka lapar, Bu. Jadi GoFood atau enggak itu masak Indomie gitu, nggak teraturnya. Oh gitu. Tapi kalau sehari-hari mau makannya ya ini ya. Jadi masih ada makan malam tapi di luar dari ya itu mah lebih malam banget gitu kan ya, yang seharusnya udah si organnya udah istirahat ini masih makan. Oke, Ibu minta siapa nih? Gina, gimana Gina? Kenapa ini makannya nggak teratur? Ya Ibu, kayak Alto Ibu selaparnya. Oh, selaparnya. Oke. Oke, kemudian ini Hilda. Banyak banget teman-teman ini yang sarapannya apa yang makannya. Gimana kalau Hilda? Kalau saya, Bu, kadang-kadang makan suka telat, Ibu, jadi selaparnya aja. Kadang-kadang suka kelewat makan malam, karena malas aja, karena udah lewat dari jam makan malam. Oh gitu, oke. Iya. Ada yang sampai kena penyakit mah nggak? Nggak ada? Nggak ada, Mario? Mario sampai kena asam lambung, Ibu. Oh, tuh ya. Makanya nih, mulai diatur lagi ya. Ya, maksudnya kita belajar bersama. Dan saya juga kadang kalau udah telat mah, saya juga tidak daya dan upaya, udah nggak kuat pengen makan. Nah, malah ketika tidak kita bisa mengatur jam makan, itu yang terjadi adalah selain tadi kondisi apa, badan kita akan mudah metabolismenya terganggu, itu satu. Ya. Kedua, dari jumlah makan saja, kita akan nanti kayak gini, karena itu faktor psikologis juga kayak, aduh saya belum makan pagi nih, tadi siapa yang makan jam 11, bayangkan ketika makannya jam 11, itu kan harusnya udah makan dekat-dekat ke makan siang kan gitu, udah brunch itu masuknya, bayangkan. Itu kan nggak bagus juga kan, kalau misalkan ngerasa, aduh karena saya tuh belum makan pagi, akhirnya makan siang, jumlahnya mungkin akan double. Nah, itu juga peluang untuk menjadi... Oke, sorry, tadi sempat keluar karena sinyalnya hilang. Ya, jadi peluang untuk menjadi obesitas itu sangat besar gitu ya, kemungkinannya. Oke, kita lanjutkan lagi nih, sedikit lagi. Ini tadi sama masih dengan apa tadi yang sudah saya jelaskan begitu ya, di pesan 10 pesan gizi seimbang. Ini 4 pilar. Kalau dilihat isinya tetap itu-itu saja ya, Ibu rasa. Ketika pilar pertama dari gizi seimbang itu mengkonsumsi aneka ragaman pangan, jelas ya. Kenapa harus seperti itu? Ya karena setiap setiap pangan itu bisa jadi mengandung zat gizinya yang tidak lengkap sehingga butuh begitu ya dari sumber pangan lainnya untuk bisa memenuhi tersebut. Kemudian membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat seperti apa ya banyak sekali gitu kan ya.
Tadi rajin cuci tangan dengan air mengalir dan air bersih serta pakai sabun. Kemudian kalau misalkan anak-anak harus bawa ke posyandu, untuk apa? Untuk dicek tinggi badan dan berat badannya sebagai pemantauan status gizinya, begitu ya. Rajin bersih-bersih dan lain sebagainya. Kemudian melakukan aktivitas fisik, begitu ya. Mau tadi yang saya bilang, mau itu baik yang rendah, sedang, dan yang berat. Memantau berat badan secara teratur. Dicek ya, seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Begitu teman-teman. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan tidak? Cukup jelas ya penjelasan saya terkait pedoman gizi seimbang. Nanti bisa dibaca lagi. Kemudian kita, kenapa? Siapa? Ada yang mau bertanya? Arsila? Masih raise hand? Ya, Ibu mau bertanya. Boleh. Gimana? Ibu kenapa ya kalau misalkan kita habis sarapan tuh ngantuk? Jadinya malas sarapan. Oke. Coba. Sebelum saya jawab, ada yang tahu nggak kenapa ya? Jangankan Arsila, Ibu juga gitu kok. Kalau udah sarapan tuh langsung, aduh ini kenapa ya kok ngantuk banget gitu. Coba. Ini kaitannya dengan fisiologis dari tubuh. Kenapa coba? Ada yang tidak tahu. Ada yang tahu tidak? Kaitannya dengan syaraf yang ada di sekitaran organ pencernaan. Mungkin karena kan Bu sebelumnya tuh kayak dari makan kosong, jadi terus pas awal diisi tuh mungkin si saraf-sarafnya tuh kayak bekerja gitu, misalnya kayak di bagian pencernaannya. Nah jadi terus nimbulin kayak rasa kantuk itu tuh karena si yang tadinya kosong terus keisi juga gitu, keisi full gitu, mungkin jadi akhirnya ngantuk gitu. Jadi mempengaruhi ke sistem saraf-saraf yang lainnya. Oke. Sudah mendekati Mario. Yang lain, yang mau nambahin nggak? Jadi kalau saraf itu kan bekerjanya ada ada yang keadaan sadar ataupun tidak. Sedangkan kalau di sistem pencernaan itu sarafnya sadar atau tidak? Simpatik atau parasimpatik? Tidak sadar ya, benar nggak? Tidak sadar. Ya, parasimpatik. Jadi ketika kita habis makan, gitu kan ya, habis makan, kemudian si saraf, bayangin aja kalau misalkan si sistem pencernaan kita itu sekitar saraf-saraf di sekitarnya itu adalah saraf simpatik atau saraf kita bisa merasakan ya kerja dari si organ itu. Mungkin kita nggak akan bisa beraktivitas karena kita ngedengerin gimana si usus itu si usus itu menyerap zat gizi, gimana si lambung itu mencerna makanan, ya. Kita nggak akan tidur, kayaknya melek gini, karena kita bisa merasakan dan menyadari bahwa semua organ kita tuh sedang beraktivitas mencerna makanan kita. Nah, kenapa kita bisa ngantuk? Selain tadi karena ada pengaruh dari aktivitas di sistem pencernaan. Jadi semua istilahnya tuh si sistem itu di sekitaran organ pencernaan itu mereka bekerja maksimal begitu ya. Selain itu juga ini Ibu harus cek lagi ya. Karena jumlah asupan gulanya yang cukup tinggi. Jadi kita itu akan mudah mengantuk akhirnya. Gitu. Ya. Coba nanti Ibu coba cari lagi ya. Siapa? Arsila. Tapi penjelasan sederhananya begitu. Ya. Jadi gimana sih kok kita bisa ngantuk gitu. Habis makan tuh kita langsung nundutan gitu ya. Itu mungkin begitu. Karena tadi selain si gula di dalam darah tuh tiba-tiba meningkat, begitu yang bikin badan kita mungkin merasa kelebihan gula begitu. Kan kalau otak itu asupan pentingnya apa?
Gula ya, benar nggak? Iya, Bu. Coba. Coba kita tuh, benar. Yang ibu jelaskan sudah benar. Ini ibu cari informasi lagi. Jadi rasa ngantuk itu faktornya banyak karena selain juga karena katanya bisa disebabkan oleh kebiasaan. Yang pertama adalah pengaruh hormon selama proses pencernaan. Kemudian perubahan aliran darah di otak. Ya, tadi kan karena si otak itu butuh gula kan untuk bisa bekerja, itu kan asupan paling utamanya itu adalah gula ya, si glukosa ke otak itu supaya dia bisa bekerja. Nah, itu tadi karena perubahan hormon, kemudian perubahan aliran darah di otak, dan tentunya kurang tidur dan kurang olahraga. Selain itu ada satu lagi, gangguan kesehatan. Contohnya apa? Diabetes. Orang-orang yang diabetes habis makan biasanya cenderung akan mudah mengantuk. 2, anemia. Dan gangguan pernapasan saat tidur, atau kita sebut dengan sleep apnea. Gitu. Ya, Arsila. Ya, Ibu. Terus kalau cara ngatasinya tuh gimana? Apalagi, jadi gimana ya, Bu? Kalau misalkan sarapan ngantuk, kalau nggak sarapan jadinya mah gitu, Bu. Jadi makannya tuh gimana, Bu? Coba sarapannya jangan langsung sekaligus banyak. Ya, jadi sarapannya diatur terkait jumlah dan jenisnya. Kalau misalkan secara jenisnya, misal, kan sekarang itu udah banyak banget ya berbagai macam jenis diet, program diet gitu ya. Tapi Ibu pikir mungkin itu mah tergantung dengan kondisi tubuh seseorang, karena ya tadi Ibu bilang metabolisme setiap dari kita itu berbeda. Misal tadi Arsila, gimana caranya supaya nggak ngantuk? Coba dicek lagi sumber pangannya yang sekiranya dia cukup gizi tapi ringan secara kuantitas. Coba dicari Arsila, kira-kira apa yang bisa Arsila makan. Kadang juga anjurannya kan kadang ada yang baiknya tuh makan buah dulu katanya gitu ya. Nanti selang 1 jam dari situ boleh deh makan sumber karbohidratnya dan lain-lainnya gitu. Coba dicek lagi tuh, ya. Oke. Sampai ya, sama-sama Arsila. Tinggal 2 menit lagi. Kita masuk lagi 10.20 biologi. Kalau dilanjutin sekarang, kalian masih semangat tidak untuk belajar? Sebenarnya nggak banyak sih materi yang biologi. Enggak ya, istirahat dulu ya, boleh. Kalian boleh sarapan dulu. Ibu, kita mulai jam 10 gimana? Oke, biar serius, biologi sedikit materinya, nggak banyak. Oke, kita tutup dulu ya kalau gitu ya, yang sekarang. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.